Selamat sore adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Ya, kalau kalian sehat, tentu negara kita kuat. Nah, hari ini Bapak hadir kembali untuk kalian, menyapa kalian di kesempatan sore hari ini, di hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Bersama Pak Bambang hari ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang menjadi panutan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak berada di gunung. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana keindahan ciptaan Tuhan di pegunungan Jeruk Legi. Ya, bagaimana keindahan ciptaan Tuhan di pegunungan Jeruk Legi ini membuat kita bersyukur. Sebagaimana kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang lain. Kita diberi kesehatan, anak-anak kita diberi pendidikan yang baik, anak-anak lulus sekolah ya. Adik-adik sekalian yang terkasih, kalian semua yang lulus Bapak ucapkan selamat, yang naik kelas juga Bapak ucapkan selamat ya. Yang baru TK masuk ke SD, selamat juga ya, kalian nyari sekolah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, waktunya kita untuk berdoa. Tutup matanya, kita tundukkan kepala, kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan sore hari ini, mengucap syukur atas pengasihan Tuhan. Anak-anak-Mu boleh bersama kami untuk menikmati ibadah hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Biarlah Tuhan hadir bersama kami dari awal hingga akhir acara ibadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang sebentar kami akan dengarkan. Biarkan firman ini menjadikan pelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat sore adik-adik, bacaan Alkitab di kesempatan sore hari ini diambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita berbicara tentang Ayub. Bacaan Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian dia juga punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Sehingga Ayub menjadi orang terkaya di tanah Uz, atau istilahnya di tanah timur. Ayub hidup dengan saleh, Ayub hidup dengan jujur dan takut akan Allah. Ayub juga menjauhi kejahatan. Melihat orang saleh macam Ayub, iblis mencoba meminta kepada Tuhan untuk mencobai Ayub dengan mengambil apa yang dimiliki. Seandainya Ayub kekayaannya diambil oleh iblis, maka Ayub tentu saja akan mengutuki Tuhan, pikir si iblis. Akhirnya Tuhan mengizinkan, asal tidak mengenai dirinya. Jadi Ayub, harta Ayub dilaporkan dirampok. Kemudian semua anak-anak Ayub 10 jumlahnya meninggal karena kerubuhan rumah. Kemudian istri Ayub meninggalkan Ayub. Dan teman-teman Ayub banyak yang mencemooh Ayub. Kasihan sekali Ayub ya. Kehidupannya ditinggal oleh anaknya, hartanya habis, dirampok orang, kemudian istrinya meninggalkan dia, teman-temannya yang harusnya menghibur dia malah justru mencemooh Ayub. Selain itu Ayub juga menderita sakit parah namanya. Apa Dede? Sakit parah. Sakit parah itu adalah sakit kulit. Kulitnya itu bengkak. Kemudian kulitnya itu penuh dengan nanah. Nanahnya banyak sekali aja. Dan kalau pecah, itu gatal sekali. Barahnya itu dari ujung kaki ini, sini semua sampai kepala jadi. Sakit semua. Bahkan Ayub untuk menghilangkan rasa sakit ya, Ayub menggaruk dengan gelas, dengan kaca, biar sakitnya bertambah. Kemudian Ayub duduknya di abu, ya, di debu dan abu. Kasihan, sakit sekali hidup Ayub.
Dalam kesakitannya, Ayub berkata, dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub juga berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi kekayaan yang ada di dunia ini, kekayaan yang dimiliki oleh Ayub, Tuhan yang memberi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kemudian kita punya banyak harta. Bukan. Itu semua Tuhan yang memberi sendiri. Maka ketika Tuhan mengambil, ya kita nggak boleh, jangan Tuhan, mengeluh. Tidak boleh. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saking sedihnya, istrinya berkata, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Ayub menjawab istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jawaban Ayub sungguh baik ya. Jawaban Ayub sungguh indah. Kenapa kita mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak mau kita terima? Ya, kurang adil rasanya. Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Anak-anak yang terkasih, seringkali dalam hidup kita penderitaan, pencobaan, sakit, penyakit, kesusahan melanda hidup kita. Tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak. Tidak hanya kami orang tua, guru-guru, anak-anak juga mengalami semacam itu. Contohnya mungkin saat ulangan ada godaan untuk mencontoh. Ada godaan untuk mengambil barang orang lain. Ada godaan untuk marah. Ada godaan untuk menipu. Siapa yang suka menipu? Nggak boleh ya, nggak boleh menipu. Kemudian semuanya itu untuk keuntungan diri sendiri dan lain-lain. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh kalah dari iblis atas godaan-godaan itu. Katakanlah dalam Tuhan Yesus, kutolak segala godaan itu. Sebagaimana Ayub dalam cerita kita, dia tetap kuat meskipun badannya sakit, gatal, hartanya hilang, teman-temannya, saudaranya meninggalkannya, tetapi Ayub tetap percaya pada Tuhan. Memang Ayub suatu ketika pernah mempertanyakan, kenapa mengalami semua penderitaan itu? Apa salahnya? Tetapi setelah sadar bahwa itu tidak benar, Ayub menyesal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta, termasuk menciptakan manusia, menciptakan Ayub. Masakan Tuhan akan tega terhadap segala ciptaannya? Tuhan kemudian memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya agar mereka diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, ketika itu teman-temannya, saudaranya datang kembali kepada Ayub dan mereka memberi uang satu kesita dan cincin emas. Tuhan mengembalikan harta kekayaan Ayub 2 kali lipat. 14.000 kambing domba. Sebelumnya Ayub punya 7.000, tapi kemudian mati, dirampok. Kemudian Tuhan memberi lagi 6.000 ekor unta. Sebelumnya Ayub punya 3.000 ekor, tapi itu juga dirampok. 1.000 lembu dan 1.000 keledai betina. 2 kali lipat dari hartanya semula. Anak-anak Ayub juga dikembalikan.
dilahirkan kembali 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuannya yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua diberi nama Kesia, dan yang ketiga diberi nama Keren Hapuk. Pada waktu itu tidak ada perempuan lain secantik anak-anak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau kamu hidup seperti Ayub? Tahan terhadap pencobaan apapun? Iya, kamu harus tahan terhadap pencobaan apapun sebagaimana Ayub. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jangan khawatir, tetap percaya Tuhan memberkati. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang. Sahabatnya Jofar, Elifaz, dan Bildad menemani Ayub hanya 7 hari. Istri Ayub pun mengeluh, tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Adik-adik, Bapak Ayub punya 10 anak semuanya. Walaupun dia melewati proses yang sulit, tapi dia lewati bersama Tuhan. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang. Sahabatnya Jofar, Elifaz, dan Bildad menemani Ayub hanya 7 hari. Istri Ayub pun mengeluh, tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Nah, adik-adik, Bapak Ayub taat dan setia sama Tuhan. Dia mengalami proses hidup yang sulit, tapi dia tidak pernah mengeluh dan takut. Ia mengucap syukur walaupun anak-anaknya hilang, sahabatnya hilang, istrinya pun mengeluh. Tapi Bapak Ayub tetap mengucap syukur di akhir hidupnya. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang. Sahabatnya Jofar, Elifaz, dan Bildad menemani Ayub hanya 7 hari. Istri Ayub pun mengeluh, tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Karena Ayub taat dan setia. Karena Ayub taat dan setia. Adik-adik, begitulah kisah Bapak Ayub. Walaupun badannya sakit, ia tetap mengucap syukur. Karena iman dan pengharapannya, Tuhan memberi kesembuhan. Mari adik-adik,
kita bersyukur dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di Curug Mandala namanya. Curug Mandala terletak di Desa Mandala, Kecamatan Jeruk Legi. Sebuah curug yang indah kalau kalian lihat di sebelah sana. Ya, tinggi sekali, cuma karena mungkin air hujannya sedikit sehingga Curug Mandala tidak terlalu banyak airnya. Banyak yang berrekreasi ke sini, dan kalau kalian suka boleh datang ke Desa Mandala, Kecamatan Jeruk Legi. Mari adik-adik, saatnya kita masuk dalam persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kita siapkan, kita aturkan kepada Tuhan. Sebuah lagu persembahan akan mengiringi persembahan kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dan juga untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji syukur kehadirat-Mu. Sore hari ini kami sudah mengakhiri ibadah minggu kami yang kami lakukan di alam terbuka. Kami berdoa Tuhan mengasihi kami, menjadikan kami anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, sebagaimana cerita kami tentang Ayub. Kami percaya Tuhan akan melindungi anak-anak kami. Tuhan, sore hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang bulan Juni merayakan ulang tahun. Herlangga Andrea Anung Baskara, putra Bapak Ibu Isnar Joko. Kemudian Leonel Evander Jekonia, putra Bapak Ibu Adi Kristiawan. Yang ketiga Gabriela Sarlen Selomita, cucu dari Bapak dan Ibu Satiman. Serta yang keempat adalah Andimar Simorangkir, putri Bapak Ibu Binsar Simorangkir. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bulan Juni ini berulang tahun. Tuhan, beri mereka kepandaian, beri mereka ketaatan terhadap Tuhan dan juga terhadap orang tua, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga sudah mendengar apa yang sudah Tuhan ceritakan kepada kami, jadikan ini pegangan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami hendak mengakhiri ibadah minggu hari ini. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, itu tadi ibadah minggu hari ini. Kiranya ibadah minggu ini memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Dan tetap sehat, tetap semangat. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang
terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Adik-adik yang terkasih, kami berempat bersama Yemima. Ini anak pertama dari Ayub yang cantik sekali. Kemudian ada Stephen Pras dan mamanya. Ini hadir bersama kita di Curug Mandala. Ya,
Suruh Pangkalan. Suatu saat main ke sini ya, biar kalian bisa. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.